Nah, sekarang kita fokus utama kita yaitu membuat diagram sekuensial dan programnya. Oke, mari kita bersama-sama. Anda lihat di sini bagaimana kita membuat diagram sekuensialnya. Ini adalah rangkaian input outputnya. Nah, sekarang kita mau diagram sekuensialnya. Ya, seperti basicnya yang ada di sini, maka kita pertama kali mengetik inputnya. Ya, inputnya apa? Tombol 1 ditekan dan di sini ada benda. Berarti ini adalah TB1, ya, dan B7, ya, karena sensor benda adalah B7. Tombol 1 ditekan, maka yang terjadi di sini apa? Yang terjadi silinder 1 maju, ya. Silinder 1 maju itu berarti 1Y1 on gitu ya. Maka silinder 1 ini plus, maka di sini bisa saja saya tulis adalah 1Y1 plus gitu ya. Jadi yang pertama sudah selesai. Kemudian ini sambil mencekam, berarti silinder 1 nanti akan menyentuh limit switch maksimal yang ada di, ini adalah silinder 1, ini adalah silinder 2, ini adalah silinder 3. Berarti maksimalnya adalah 0,3. Maka di sini B2 nanti tugasnya adalah memajukan silinder 2, gitu ya. Maka silinder 2 itu positif. Silinder 2 itu dihidupkan oleh 1Y2. Oh, ini bukan. Nah, ini 1. Nah, Y2. Ya, 1Y2 ini adalah 1Y3. Ya, ini berarti 1Y2 ini berarti 1Y3. Ya, 1Y3. Ya. Maka ini adalah 1Y2 plus. Ya. Silinder 1 sambil mencekam, kemudian di stem oleh silinder 2. Nah, kalau silinder 2 sudah mencekam, berarti dia akan menyentuh mana? Dia akan menyentuh B4. Ya, akan menyentuh B4. Maka di sini adalah B4. Ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Silinder 1 sama 2 mundur misalnya bareng gitu ya. Maka kita buat di sini. Maka silinder 1 itu mundur, ya, silinder 1 itu minus, terus silinder 2 itu juga minus, ya. Ini adalah 1Y2 minus, ini adalah 1Y1 minus. Ya. Jadi mencekam, stem, terus mundur dua-duanya, ya. Berarti kemudian apa syaratnya di sini? Syaratnya kalau ini sudah mundur, berarti B1 ini untuk silinder 1 dan B2 kalau sudah mundur, maka yang terjadi apa? Silinder 3 maju, ya, mendorong benda untuk menuju ke wadah. Oke, ini berarti 1Y3 plus. Kalau maju menyentuh B6, berarti maju menyentuh B6, ya, menyentuh B6. Jadi sudah maksimal, dia mundur lagi, ini menyentuh silinder 3 minus, berarti 1Y3 minus, ya. Kalau silinder 3 mundur, menyentuhnya adalah B5. Nah, B5 ini adalah yang nantinya mereset sistem kita. Nah, ini adalah reset. Nah, di sini nanti kita mau menambahkan sesuatu. Ya, menambahkannya apa? Bahwa proses awal itu silinder harus mundur semua. Gitu ya. Karena supaya sistemnya bekerja dengan baik, maka di sini harus ditambahkan bahwa B1 dan B3
dan B5. Itu harus on. Artinya semua silinder mundur. Ya. Pada saat awal prosesnya, jangan sampai misalnya di tengah jalan silindernya misalnya kejepit atau apa sehingga dia tidak mundur, maka ini tidak boleh bekerja. Maka kita beri syarat program kita supaya silinder itu semua sudah mundur, baru program bisa berfungsi. Ya. Nah, kemudian tadi ini di-reset oleh B5, tapi juga di-reset oleh tombol 2, karena tombol 2 ditekan, silinder semua mundur, maka di sini adalah tombol 2 ya, di-reset oleh tombol 2 gitu ya. Jadi nanti kalau tombol 2 ditekan, maka dia akan mereset ini setelah semua sekuensialnya selesai. Nah, ini adalah program kita. Ya, sekuensial kita. Nah, di sini ini yang kita harus hidupkan W0.0, ini menghidupkan W0.01, ini menghidupkan W0.02, ini menghidupkan W0.03, ini menghidupkan W0.04, ini menghidupkan W0.05. Ya. Nah, sekarang programnya di sini. Bagaimana dari diagram sekuensial ini kita buat, kita terjemahkan dalam program. Nah, ini kompetensi yang sangat penting. Jadi nanti dari kasus sekuensial diterjemahkan ke diagram sekuensial, terus diterjemahkan ke program kita. Nah, teman-teman sudah bisa belum tadi dari sini untuk diterjemahkan ke sini? Terus kemudian ini nanti program, nah yuk kita bareng-bareng ya. Nanti Anda bisa lihat, kira-kira nanti kita bisa diskusikan itu. Oke, kita lihat program yang pertama. Ya, program pertama ini berarti ada tombol 1, B7, B1, B3, B5, terus di-reset oleh tombol 2, di-reset oleh W005. Ya, menghidupkan W0.00 ya, menghidupkan W00. Terus ini di latching. Gitu ya. W0.00 ini adalah tombol 1, ini adalah B7 syaratnya, ini adalah B1, ini adalah B3, ini adalah B5, ini adalah tombol 2 ya, alamatnya adalah ini ya. Kita bisa menuliskan di sini. Oke, berarti ini yang satu sudah selesai kita buat. Sekarang kita membuat yang kedua. Yang kedua itu syaratnya adalah B2. Maka ini syaratnya adalah B2. Ya, kemudian ini harus memberi syarat ke sini, maka ini adalah W0.00. Oke, ini kita menyalakan W0.01, kemudian di latching W0.01. Ya, ini 1, ini 2. 2 sudah selesai kita buat. Sekarang yang ketiga. Ya, yang ketiga syaratnya apa? B4. Berarti di sini adalah B4. Kita kasih open di sini. Ini adalah syarat ke sini W0.01. Ini masuk ke sini. Ini adalah W0.02. Kemudian di latching. Ya, di latching W0.02. Ya. Oke. Ini sudah selesai 3. Sekarang yang keempat. Berarti di sini syaratnya adalah B1, B2 ini B1, ini adalah B2. Oke. Kemudian ini W0.02, ini adalah syarat ke sini, ini adalah W0.03. Oke. Terus kemudian di latching di sini ini W0.03.
0,03. 4 sudah, sekarang yang kelima. Ya, 5. Nah, bareng-bareng sambil teman-teman coba mengerjakan. Nah, teman-teman bisa lebih cepat, berarti hebat. Ya. Oke, terus kemudian syaratnya adalah B6. Oke, ini B6. Ini syaratnya adalah sini. Ini adalah W0,03. Kemudian ini menghidupkan W0,4. Kemudian di matching. Di sini W0,04. Ya. Oke. Ini yang keempat, ini yang kelima. Ya. Sekarang yang keenam. Ya. Enggak apa-apa ya di sini ya. Semoga masih kelihatan membantu di sini. Ini masuk ke B5 ya. B5 syaratnya adalah ini W0,04. Ini masuk W0,05. Ini memberi syarat ke sini, kemudian di latching. Di latching W0,05 gitu ya. Nah, semoga kelihatan ya, Anda bisa perbesar nanti. Jadi yang keenam ini sudah selesai kita buat. Oke, sekarang kita mulai buat yang ketujuh di sini. Ya, ketujuh. Ini 7 outputnya. Ya, di sini ini inputnya, di sini adalah outputnya. Nah, outputnya kita buat di sini. Ya. Nah, ini W0 menghidupkan 1Y1. Maka di sini W0.0 menghidupkan 1Y1. Ya. Oke, ini 7 sudah selesai dibuat. Kemudian 8 W01 ya, W01 menghidupkan 1Y2. 1Y2. Oke, maka ini 8 selesai kita buat. Ini adalah 8. Ya. Terus kemudian 9-nya ini W02 mematikan 1Y1, maka di sini adalah tambah W0.02. Mematikan 1Y1. W02 mematikan 1Y2, maka di sini ditambah adalah W0.02. Oke. Nah, ini yang 9. Sudah selesai kita buat. Ya, yang 10 berarti W03 ya, berarti W003 menyalakan adalah 1Y3. Ini 10 sudah selesai. Terus kemudian yang terakhir 11. 11 berarti W04 ya. W0.04 mematikan, sorry. Nah, ini saya salah. Anda mungkin yang lebih benar. Ini mematikan ya, logiknya not di sini. Berarti ini adalah W0.04. Ya, programnya selesai. Ya, bagaimana tadi kita dari kasus ya, kita terjemahkan ke dalam diagram sekuensial, terus kemudian kita terjemahkan dalam program. Nah, Anda lihat akan jauh lebih mudah di situ. Nah, tapi terkait dengan elektronometrik, teman-teman harus menguasai tentang elektronometrik rangkaian. Nah, kalau rangkaian input output ini kan sudah standar, Anda harus tahu di sini simbol dari solenoid ya, terus kemudian identifikasi input output, sketsa di sini akan membantu kita untuk mengembangkan sistem kita. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Jadi semakin kompeten teman-teman dalam membuat program PLC dengan menggunakan diagram sekuensial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke. Nah, teman-teman, saya balik lagi. Kenapa? Karena tadi setelah saya lihat lagi, ternyata masih ada sedikit kekeliruan, ada kekurangan. Nah, apa teman-teman? Kira-kira
Nah, teman-teman menemukan nggak kekurangan dari program kita tadi yang sudah kita buat? Ya, mungkin teman-teman juga sudah membuat programnya sendiri di rumah. Nah, sekarang program ini kekurangannya apa? Nah, kita lihat di sini, ya. Ini belum kita beri alamat, ya. Nih, program kita ini. Jadi kurang satu alamat yang ada di sini. Nah, kira-kira alamatnya apa? Kalau kita lihat dari diagram sekuensial yang kita terjemahkan ke dalam program kita. Nah, Pak, teman-teman lihat itu di mana? Anda lihat di sini bahwa ini adalah sekuensial yang pertama. Ini diaktifkan dan diriset oleh tombol 2 dan reset yang ada di sini di W0.05. Berarti ini tombol 2 sudah kita tulis, tapi yang belum adalah W005. Berarti di sini adalah W0.05 untuk meriset sekuensial yang pertama. Oke, begitu ya. Nah, sekarang sudah clear. Teman-teman tentunya juga mungkin sudah membuat sendiri. Nah, bisa kita bandingkan di situ hasilnya bagaimana. Apabila masih ada kendala, diskusi, jangan sungkan-sungkan untuk diskusi melalui chat yang ada di video ini. Ya, melalui komentar yang ada di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.